Piala Asia 2023 bakal dilangsungkan pada bulan Januari mendatang. Kiprah skuad Garuda di kompetisi terbesar Asia pun sudah dinantikan oleh publik Indonesia. Hadirnya beberapa bintang naturalisasi diprediksi semakin memperkuat komposisi skuad Garuda. Sintayong siap mewujudkan ambisinya untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai kuda hitam. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting lineup terbaik timnas Indonesia sebagai berikut. Ambisi besar Sintayong. Tim nasional Indonesia akan berkompetisi di Piala Asia 2023 Qatar. Seperti diketahui, ini adalah keikutsertaan pertama bagi skuad Garuda sejak 2007 yang lalu. Terakhir kali ikut serta kita nggak mampu lolos ke babak gugur. Maka dari itu, ajang nanti menjadi kesempatan skuad asuhan Sintayong untuk mencetak sejarah. Skuad Garuda dipastikan berada di dalam grup neraka bersama Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Meskipun begitu, Sintayong nggak patah semangat dengan hasil undian tersebut. Pelatih 52 tahun ini justru bersemangat dan juga berhasrat membawa Indonesia lolos ke 16 besar. Dia bilang anak asuhnya bakal menjadi kuda hitam yang mengejutkan semua orang. Ucapan ini dilontarkan melihat track recordnya saat berkompetisi di ajang bergengsi. Sebagai informasi, pelatih asal Korea Selatan ini pernah memulangkan Jerman di Piala Dunia 2018 saat masih melatih tanah kelahirannya. Menurut Sintayong, dia punya kemampuan untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh di Piala Asia. Omongan Sintayong itu juga direspek oleh pelatih Jepang yakni Hajime Moriyasu. Dia menyebut kalau semua negara di dalam grup D merupakan lawan yang kuat termasuk timnas Indonesia. Penjaga gawang. Di posisi kiper ada nama Hernando Ari Sutaryadi yang kemungkinan besar menjadi pilihan utama Sintayong. Kiper Persebaya Surabaya ini mampu tampil apik di laga menghadapi Argentina. Kiper asal Semarang ini berhasil melakukan beberapa penyelamatan dengan pengambilan keputusan yang tepat. Salah satu penyelamatan pentingnya terjadi saat kemelut di pertahanan Indonesia. Hernando berhasil menepis tendangan Julian Alvarez dengan refleks cepatnya. Berkat performanya itu, Hernando membuat gawang Indonesia tidak menjadi lumbung gol timnas Argentina. Kiper 21 tahun itu hanya 2 kali memungut bola dari gawangnya. Performa superior Hernando mendapatkan pujian dari Kurnia Sandi. Kiper legenda timnas Indonesia ini memuji penyelamatan dan antisipasi cepat dari sang penjaga gawang. Sebelum membela timnas senior, Hernando sudah dilirik oleh Sintayong saat membawa timnas Indonesia U23 meraih medali emas di ajang SEA Games 2023. Saat itu dia tampil apik dengan hanya bobol 4 gol dari 5 laga yang dijalani. Untuk kiper pelapis, Sintayong punya Syahrul Trisna yang juga merupakan pilihan lain dari sang pelatih. Pemain Persikabo 1973 ini mencatatkan clean sheet saat skuad Garuda berhadapan dengan Palestina. Pemain belakang. Sintayong akhir-akhir ini sering menggunakan formasi 3-5-2. Jordi Amat, Elkan Bagot, dan juga Rizky Ridho bisa menjadi pilihan utama untuk mengisi pos 3 bek dalam formasi tersebut. Pengalaman dan ketenangan Jordi Amat akan sangat dibutuhkan untuk mengisi lini pertahanan. Ex pemain dari Rayo Vallecano ini juga punya postur yang tinggi yang bisa diandalkan saat duel udara. Sementara itu, Elkan Bagot dapat diandalkan dengan kemampuannya sebagai bek modern lewat operan-operannya. Postur jangkungnya yang mencapai 194 cm juga bisa diandalkan di situasi bola mati. Selain Elkan Bagot dan juga Jordi Amat, pertahanan timnas juga akan semakin kokoh dengan matangnya Rizky Ridho. Bek Persija Jakarta ini tampil lugas dan disiplin jika diberikan kesempatan. Bergeser ke posisi bek sayap, Sintayong juga punya opsi yang melimpah. Ada Asnawi Mangkualam, Shain Patinama, Pratama Arhan hingga Sandy Walsh. Asnawi dan Sandi nampaknya akan menjadi pilihan utama Sintayong di gelaran Piala Asia nanti. Asnawi tampil konsisten saat mengisi posisi bek sayap kanan tim nasional. Sedangkan Sandy Walsh yang belum debut juga siap diandalkan untuk mengisi posisi bek sayap kiri. Pemain dari KV Mechelen asal Belgia ini diyakini bisa memberikan warna baru di sisi kiri skuad Garuda. Terlebih, Liga Belgia dikenal kompetitif dengan koefisien yang lebih tinggi dari Ligue 1 Prancis. Gelandang. Kemudian di sektor gelandang, timnas Indonesia punya banyak pemain-pemain berkualitas. Sintayong bakal mengandalkan Marcelino Ferdinand,
Mark Locke, dan Ivar Jenner. Ketiganya akan dimainkan bersama untuk mengisi formasi 3 gelandang tengah di skema 3-5-2. Pertama, Marcelino akan menjadi kreator utama dengan visi, teknik, dan olah bolanya. Pemain KMSK Deinze ini bermain impresif saat laga menghadapi Argentina. Marcelino tercatat sebagai pemain yang paling sering dilanggar oleh pemain-pemain Argentina. Jurnalis asing yakni Ben Bosak memuji Marcelino usai laga kontra skuad Albi Celeste. Dia menyebut pemain 18 tahun itu merupakan talenta masa depan bagi skuad timnas Indonesia. Selain Marcelino, Sintayong juga bergantung kepada Mark Locke. Gelandang Persib Bandung ini diharapkan bisa menjadi jenderal di lini tengah timnas Indonesia. Mark Locke sendiri memang sudah diandalkan sejak kualifikasi Piala Asia tahun lalu. Alumnus PSM Makassar ini menjadi sosok kunci untuk mengatur aliran bola skuad asuhan Sintayong. Kualitas umpan-umpannya akan menjadi senjata Sintayong untuk menghidupkan lini tengah skuad Garuda. Berikutnya ada Ivar Jenner yang merupakan nama baru di sektor gelandang. Sintayong memuji performa pemain Young Utrecht ini saat laga debut kontra Palestina. Pelatih 52 tahun ini bilang kalau Ivar memenuhi ekspektasinya sebagai pemain naturalisasi. Selain ketiga nama tersebut, Sintayong juga punya nama-nama lain yang sering dipanggil, seperti Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto. Penyerang. Terakhir di posisi penyerang diprediksi diisi oleh Rafael Strijk, Yakob Sayuri, dan juga Dimas Drajat. Pertama ada Rafael Strijk yang berhasil menunjukkan kualitasnya di FIFA Matchday Juni lalu. Pemain keturunan Belanda ini berhasil masuk ke dalam starting line up saat laga menghadapi Palestina. Di laga debutnya itu, Strijk berhasil menghidupkan lini penyerangan skuad Garuda. Beberapa kali pergerakannya membuahkan peluang bagi timnas Indonesia. Berkat penampilan apiknya, sang pelatih Sintayong memberikan pujian kepada pemain Ado Den Haag itu. Pelatih asal Korea Selatan ini bilang kalau Strijk merupakan pemain potensial di usianya yang masih 20 tahun. Kemudian di sisi sayap lainnya ada Yakob Sayuri yang juga bermain menghadapi Palestina. Pemain PSM Makassar itu sudah dipanggil Sintayong sejak laga menghadapi Curaçao. Sejak saat itu Sayuri sudah bermain dalam 12 laga dan melepaskan 2 gol serta 2 assist. Sayangnya kala berhadapan dengan Argentina, sang pemain cuma diberikan jatah 5 menit. Saat itu skuad Garuda lebih bermain bertahan dengan memasang 2 penyerang saja. 2 lini sayap skuad Garuda akan mensupport Dimas Drajat sebagai ujung tombaknya. Bomber Persikabo 1973 ini masih diandalkan oleh Sintayong untuk mendobrak pertahanan lawan. Terbukti saat menghadapi skuad Albi Celeste dia melakukan pergerakan berbahaya. Saat itu Dimas Drajat berhasil menusuk hingga kotak penalti Argentina. Bahkan pemain 26 tahun ini berhasil memberikan umpan kepada Ivar Jenner yang berada di depan mulut gawang. Sayangnya peluang emas itu masih gagal dikonversikan menjadi gol. Sontekan terukur Jenner masih mampu ditepis dengan gemilang oleh Emiliano Martinez. Selain nama-nama tadi, masih banyak opsi yang bisa dipilih oleh Sintayong. Mulai dari Stefano Lillipali, Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, hingga Dendi Sulistiawan. Itulah prediksi starting lineup tim nasional Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar nanti. Apakah Sintayong mampu mewujudkan ambisi besarnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.